tentang diri. Dan sekarang ini perkenalkan, nama saya Suada Nasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog kali ini aku akan membahas tentang bullying. Dan di vlog sebelumnya aku udah membuat tentang vlog bullying. Kebetulan vlog bullying sebelumnya karena memorinya kena hapus dan nggak bisa, jadi kali ini aku akan bakal ngevlog lagi tentang bullying. Dan kali ini perkenalkan diri, nama aku Suatu Nasana. Kembali lagi di vlog bullying. Aku pribadi, bullying itu adalah pelecehan atau kekerasan dilakukan satu atau dua orang lebih. Biasanya kalau bullying itu dilakukan ketika masa kecilnya pernah dilakukan pelecehan atau seksual atau kekerasan, biasanya dia mengalami ketraumaan, jadi dia akan melakukan kekerasan itu pada dia udah dewasa. Dia membalas dendamkan apa yang dilakukan, apa yang dia alami ketika masa kecilnya. Dan kali ini saya akan membahas bullying karena hangat-hangatnya bullying waktu itu maraknya di SMP Malang. Dia berani meloncat diri dari sekolahnya di lantai 4, dan dia karena kasus bullyingnya sangat gak kuat, karena kalau menurut pribadi kalau kita mengalami bullying, mental otaknya kita sangat menjadi kita udah hancur banget. Jadi kalau menurutku pribadi, bullying itu gak baik banget untuk dilakukan. Jadi sebaiknya sih no bullying, stop bullying, karena bullying itu gak baik banget buat yang lain, buat diri kita, sampai kita memberanikan orang lain untuk bunuh diri. Jadi merugikan orang lain banget dan merugikan diri kita sendiri. Karena faktor yang pertama, kita gak bisa mengontrol diri, dan kedua kita tuh pergaulan, dan yang ketiga lingkungan juga. Dan faktor bullying juga kita bisa terpengaruh oleh sosial media, karena akhir-akhir ini ada orang yang mengakibat di sosial media dia ingin ikut coba-coba gimana aksi bullying itu, atau yang paling penting adalah pengawasan orang tua, karena pengawasan orang tua sangatlah penting buat bullying itu sendiri. Jadi kalian jangan lakukan bullying itu, karena bullying itu sangat berbahaya bagi diri kita dan bagi diri orang lain, karena itu sangat membuat image kita jadi jelek. Kita bakal diejek-ejek sama orang lain, diejek-ejek oleh teman. Jadi aku membahas bullying ini karena untuk inspirasi kalian semua. Aku gak butuh subscribe-nya kalian, aku gak butuh di follow. Yang aku butuhkan adalah kalian mendapatkan inspirasi dari vlog aku ini. Semoga kalian dapat mendapatkan inspirasi. Jangan lupa tonton channel ini ya. Bye bye. Kembali lagi bersama saya Putri. Ini saya sendiri akan membahas tentang gimana cara belajar efektif untuk anak-anak remaja zaman sekarang. Itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu niat, yang kedua itu usaha, dan yang ketiga itu kemauan diri kita sendiri. Jika tidak ada kemauan, tidaklah terjadi belajar efektif. Setiap anak itu pasti kan mempunyai masalah di kehidupannya, entah itu masalah keluarga atau enggak kepribadian. Gimana cara mengatasi masalah tersebut? Jika ingin belajar kita efektif, saya akan memberi gimana cara mengatasi semuanya dan kita tetap kembali belajar efektif. Yang pertama itu dimulai dari masalah kepribadian. Misalnya ya, saya beri contoh. Misalnya kan zaman sekarang anak-anak muda kan pasti punya pacar lah ya, doi lebih tepatnya. Nah itu kan misalnya jika putus atau enggak tengkar gitu kan, salah satu dari sepasang itu cowok cewek, maksudnya jangan salah paham dulu ya. Itu pasti ada yang salah satu galau. Galau itu cara mengatasinya itu gampang. Kalau saya sendiri itu gampang. Kita ya santai-santai aja gitu, gak usah terlalu dipikirin gitu. Ya masalah segitulah ya. Kita di sana masih banyak kan yang peduli sama kita. Gak setiap pasangan kita tuh peduli sama kita. Jika ada masalah kayak gitu, ya udah enjoy aja, kita lupain. Kita bisa dengerin musik lah, atau main game sambil dengerin musik, kan itu bisa juga kan. Terus kita bisa jalan-jalan sama teman gitu. Yang kedua itu gimana cara mengatasi masalah keluarga gitu kan ya.
malu sama keluarga sendiri. Itu misalnya kita punya adik gitu ya, terus kita tuh jarang banget boleh keluar gitu. Pastikan kalau kita sudah dewasa terus adiknya kita masih kecil kan mesti harus ngejaga kan, nggak boleh, apalagi orang tuanya yang buka warung tuh dengerin, harus jadi anak yang perhatian bagi orang tua. Itu kita bisa membagi waktu, mengatur waktu gitu. Kita tuh misalnya sekolah dari jam 7 sampai jam 2 gitu kan. Kalau sekarang kan jam 7 sampai jam 2. Itu gimana cara bisa mengerjain tugas dan bisa menjaga adik atau bisa diem di rumah lah biar tidak dimarahin. Dan yang ketiga itu gimana kita cara mengatasi saat kita punya masalah oleh teman dekat atau enggak sahabat gitu kan ya. Kan kalau kebanyakan tuh kalau anak itu punya masalah sama teman sendiri atau sama sahabat, itu kebanyakan tuh banyak galaunya gitu, banyak dipikirin gitu. Apa sih yang dipikirin itu udah lupain aja gitu. Teman kalau misalnya kayak gitu ya udahlah, kita ya ambil yang hikmahnya aja, ambil yang baik-baiknya aja, yang jelek-jeleknya tuh gak usah dipikirin gitu, biar kita tuh tetap bisa temenan sama mereka gitu, gak usah dibawa ke pelajaran atau ke yang lain aja. Kita itu saya sendiri itu punya solusinya kok, karena saya pernah mengalaminya. Jika punya masalah kayak gitu ya kita ya biasa aja gitu. Saya lo biasa aja ya. Kadang saya sempat mikir kenapa teman saya kok gini, kenapa sahabatnya saya kok gini. Saya mikir mungkin kebanyakan ada yang punya teman baru nih, teman baru yang pertama itu tuh kebanyakan punya teman baru tuh mesti lupa sama teman lama, kebanyakan kan kayak gitu kan. Jadi bikin pikirannya kita tuh gak tenang gitu belajarnya. Itu tidak masalah. Untuk saat ini jangan terlalu dipikirin lah, biarin aja gitu. Kita harus ada kesadaran dari kita sendiri. Kita gak boleh egois, kita gak boleh memikirkan masalah yang gak seharusnya dipikirin gitu kan. Kita masih sekolah, masih anak remaja, gak usah dipikirin lah, belum punya suami, gak terlalu ribet kok. Cuma masalah teman di luar tuh banyak, cuma kita sebagai teman itu harus menjaga teman yang baik, harus menjadi teman yang baik, itu yang bermanfaat. Jadi ya udah diemin aja, kita harus sabar. Salah satunya itu mengalah. Kalau kamu tidak mengalah, itu tidak akan bisa menenangkan pikirannya kalian dan tidak bisa mengembalikan cara pembelajaran kalian. Jadi jika ingin pembelajarannya kalian efektif saat ada masalah sama teman atau sahabat, kita biasa aja, kita harus mengalah, kita harus bisa sabar, kita harus bisa menghadapi semua itu. Kita tidak boleh egois, biarkan teman mereka itu seperti apa pada kita. Kita intinya itu harus mengalah, mengalah, oke? Oke guys, sekian vlog dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata, tolong dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Maklum jika jelek karena saya masih belajar. Jangan lupa di share ya jika bermanfaat. Selamat menikmati. Dadah. Halo guys, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan membuat vlog tentang karir. Sebelumnya saya sudah mengajak partner saya, yaitu Suatul Hasanah dan Anisha Fitria Putri. Video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian karir, tujuan karir, perencanaan karir, manfaat perencanaan karir, dan pedoman dalam manajemen karir. Menurut saya, karir adalah pencapaian dan keinginan di masa depan yang diiringkan dengan doa dan usaha. Maksud saya adalah jika kita ingin menginginkan atau mencapaikan sesuatu di masa depan, kita bisa mengawalinya dengan doa, semangat, terutama minta doa kepada orang tua. Tujuan karir adalah
posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang bila yang bersangkutan dapat memenuhi semua persyaratannya dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan jabatan tersebut. Berikutnya adalah pencapaian karir. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menilai diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Dan yang keempat adalah melaksanakan rencana-rencana tersebut. Manfaat perencanaan karir sebagai berikut. Yang ke-1 adalah pengetahuan dan pemahaman tentang diri sendiri akan lebih meningkat. Yang kedua adalah mengetahui berbagai macam karir. Yang ketiga adalah cakap untuk membuat keputusan secara efektif. Dan yang keempat, memperoleh informasi yang terarah mengenai karir yang tersedia. Yang terakhir adalah pedoman dalam manajemen karir. Yang pertama adalah hindarkan kejutan realitas. Yang kedua adalah berikan pekerjaan awal yang menantang. Yang ketiga adalah bersikap menuntut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dorongan aktivitas perencanaan karir. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Semoga dapat menginspirasi kalian semua.